Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mari kita awali video pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, video pembelajaran kali ini adalah sebagai ganti dari beberapa pertemuan yang kemarin terpaksa kita harus absen. Tanpa berpanjang lebar, nanti kita akan baca teks hukum ekonomi syariah ini untuk mata kuliah kajian kitab hukum ekonomi syariah. Materi-materi ini sekaligus nanti akan menjadi bagian dari ujian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Januari mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama. Al-ijarah. Topik kita adalah al-ijarah. Beberapa minggu yang kemarin kita sudah membahas al-khiyar, hukmul khiyar. Sekarang kita akan membahas hukmul ijarah. Tema topik ini dalam kajian teks ingin memperkenalkan kepada para mahasiswa beberapa bahasan, beberapa terma-terma teknis yang terkait dengan al-ijarah atau pengupahan. Amma ta'rifuha fal ijaratu lughatan al-itsabah. Amma ta'rifuha, adapun definisi dari al-ijarah, fal ijaratu atau yang dimaksud dengan al-ijarah lughatan di dalam makna kebahasanya adalah al-itsabah. Al-itsabah dalam makna adalah pemberian pahala atau ganjaran. Yuqal, sebagaimana dikatakan, ajarahullahu ajran. Ajarahullahu, ajara memberikan pahalahu terhadap seorang hamba, siapa Allahu, ajran dengan sebenar-benarnya pahala. Kata al-ijarah, kata ajara adalah mimbabi qatala, sebagaimana di dalam wazan qatala. Qatala yaktulu, ajara ya'juru. Min babi doroba, dan juga bisa disamakan dengan wazan doroba yadribu menjadi ajaro ya'jiru. Wa ajarahu lughatan tsalitsah. Wa ajarahu, dan lafadz ajaro sebagaimana yang dikatakan tadi, ajarahullahu ajran adalah lughatan tsalitsah, adalah wazan yang ketiga. Wal ujratu, atau yang dimaksud dengan al ujrah itu adalah al qira, semakna dengan al qira. Wa jam'uhu, dan jamak, isim jamak dari ujrah adalah ujurun. Jadi ujur itu adalah jamak dari ujrah. Ujrah itu adalah mufrad, jamaknya adalah ujur. Idzan, maka fal ijarah, yang dimaksud dengan al ijarah fil lughah di dalam makna kebahasaan, ta'ni, memberikan makna menurut bahasa adalah al itsabatu, pemberian pahala atau ganjaran. Ajarahullahu bermakna asabahu, memberikan ganjaran kepada seorang hamba. Istilahan, adapun makna al-ijarah dalam makna istilah terminologis adalah aqdun alal manafi' bi'iwadin, akad terhadap al-manafi', manfaat. Al-manafi' adalah jamak dari manfaat, alal manafi bi'iwadin, dengan ganti. Arrafatha majallatul ahkam al-adaliyah. Majalah al-ahkam al-adaliyah itu memberikan takrif atau definisi terhadap al-ijarah bi annaha, bahwa sesungguhnya ijarah itu adalah bai'ul manfa'ah al-ma'lumah, adalah jual beli manfaat al-ma'lumah yang diketahui, bimuqabalati iwadin ma'lumin, dengan ganti hal-hal tertentu yang juga diketahui. Wa hadza fil madah raqam, dan ini ada di dalam materi nomor 405 min mawadi majallatil ahkam al-adliyah, dari materi majalah al-ahkam al-adliyah. Lakinna ta'rifa, tetapi ta'rif atau definisi al-awwal, ta'rif yang pertama itu adalah afdal, lebih utama. Ya, ini ta'rif yang mengatakan aqdun
alal manafi' bi'iwadin. Li'annal ilma bil manfa'ah, karena sesungguhnya pengetahuan tentang manfaat, wal ilma bil iwad, dan pengetahuan tentang ganti, al muqabil lil manfa'ah, sebagai kompensasi dari manfaat, huwa amrun zaidun, itu adalah persoalan yang ditambahkan saja an haqiqatil ijarah, dari hakikat ijarah. Jadi yang dipentingkan adalah aqdun alal manafi, bukan pengetahuannya, bukan pengetahuan tentang manfaat dan pengetahuan tentang penggantian terhadap manfaat tersebut. Wal ijaratu fil asli jaizatun mubahatun. Nah, kita sekarang masuk kepada aspek normatif hukum dari ijarah. Wal ijarah itu, adapun ijarah fil asli di dalam hukum asalnya jaizatun mubahatun, yakni diperbolehkan, jaiz diperbolehkan, mubahah dan berhukum mubah. Li'annaha, karena sungguhnya ijarah, kama sayati fil kalam an hikmati masru'iyatiha, sebagaimana nanti akan datang di dalam pembahasan tentang hikmah pensyariatan dari al-ijarah. Tuhakik, merealisasikan, tuhakik, al-ijarah itu tuhakiku, merealisasikan masalihan nas, kemaslahatan manusia. Masalih itu adalah jamak dari maslahah. Walau iftaradna anna syar'a syarif lam yubiha, seandainya kita memprediksikan anna syar'a, bahwa sesungguhnya syara' asy-syarif yang mulia, lam yubiha, tidak memberikan izin terhadap ijarah, lawaqa'an nas, maka barang tentu lawaqa'an nas fi katsirin minal haraj, maka barang tentu manusia akan jatuh kepada banyak kesulitan, masyaqqah. Fal aslu fiha al-jawaz, maka al-asl, hukum asal dari fiha di dalam al-ijarah adalah al-jawaz awil ibahah. Wa dalilu masru'iyatuha, dan dalil disyariatkannya ijarah itu adalah al-kitab, berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah, dan sunnah wal ijma'. Nah, sekarang kita tampilkan beberapa dalil yang menunjukkan kepada kebolehan dari al-ijarah atau pengupahan ini. Amal kitab, maka adapun dari dalil kitab atau Al-Quran, fahunaka ayatun muta'addidatun, di sana ada banyak ayat yang berbeda-beda yang bisa menjadi dasar dari diperbolehkannya al-ijarah. Minha, di antaranya qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, sebagaimana disampaikan di dalam surat At-Talaq ayat 6. Jadi ini adalah satu dalil saja dari diperbolehkannya, dasar diperbolehkannya al-ijarah. Fa in arda'na lakum, jikalau engkau menghendaki mereka bisa memberikan susuan lakum, untuk kepentingan kamu, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka upahnya, ujurahunna. Wadzalika, pengertian atau penjelasan dari ayat ini adalah wadzalika binisbati litiflis shaghir, yang dimaksud dengan arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun adalah terkait dengan anak yang masih membutuhkan susuan, litif as-shaghir, untuk anak kecil. Idza talaqa abuhu ummahu, ketika ayahnya menceraikan ibunya, wa arada an yurdi'ahu, dan ayahnya menginginkan ibunya tetap memberikan susuan. Fa innahu idza talaba min mutallaqatihi, karena itu idza talaba, seandainya seorang ayah, min mutallaqatihi, talaba, menginginkan dari wanita yang ditolaknya, anturdi'a hadas sobi,
untuk menyusui anak kecil, anak mereka, anak yang masih kecil, fa inna laha ala dzalika ajran. Fa inna laha, maka menjadi hak dari mutallaqah yang menyusukan anak tersebut, ibu yang dicerai, maka dia, karena dia menyusukan, maka fa innalaha ala dzalika ajran, dia berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bi adai hadzal ajr muqabil al-irda. Ya'muru, memerintahkan siapa Allah, bi adai hadzal ajr, untuk memberikan upah muqabil al-irda, sebagai kompensasi dari seorang ibu yang memberikan susuan kepada anak kecil karena statusnya yang sudah diceraikan oleh suaminya. Wa yantabiqu ala dzalika ta'rif aqdun ala manfaatin bimuqabil. Huna al-aq ala al-manfaah wa yantabiq, dan dipraktekkan ala hadza ta'rif, ala hadza ta'rif, terhadap definisi ini, aqdun ala manfaatin bimuqabil, akad terhadap manfaat bimuqabil, dengan kompensasi tertentu atau upah. Huna al-aqd alal manfaah, di sini disebutkan secara jelas al-aqdu alal manfaah. Apa yang dimaksud dengan akad terhadap manfaat ini di dalam kasus ayat di atas, wahya irda'ut tifl, yakni memberikan susuan kepada anak kecil. Walaysa 'alal laban, dan bukan karena kompensasi terhadap susu. Walaysa 'alal laban, innama 'alal irda, tetapi yang dimaksud adalah upah itu adalah 'alal irda, karena jasa menyusui. Wal muqabil huwa al ujra, dan kompensasinya adalah upah. Allati yattafiqu 'alaiha ar-rajul, yang disepakati oleh rajul atau seorang ayah, walidut tifl, wal mutallaqah, dan wanita yang ditolak atau dicerai, atau umut tifl allati ardu'at hadha tifl, yang menyusui anak ini. Qala ta'ala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain yang bisa dijadikan sebagai fondasi dasar dari diperbolehkannya al-ijarah adalah surat Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ikhdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ini kasusnya Nabi Musa. Qalat ihdahuma ya abadi, salah satu dari kedua anak tersebut berbicara kepada bapaknya, ya abadi ista'jirhu, berikan upah kepada dia, Nabi Musa, beliau. Inna khairu man ista'jarta, bahwasanya sebaik-baik orang yang diberi upah atau dipekerjakan adalah al-qawiyul amin, yang kuat secara fisik, dan al-amin yang jujur. Sahih anna hadhil ayat, benar bahwa ayat ini adalah tuhka muwaffaqan, adalah diceritakan muwaffaqan berkesesuaian dengan konteks atau topik pembicaraan kita tentang al-ijarah. Hadasa fil umam as-sabiqah, yang terjadi pada umat yang terdahulu. Walakin al-Qur'an al-Karim haka hadzal mauqif muqirran lahu. Tetapi Al-Quran tidak hanya sekedar menceritakan kisah tentang pengupahan ini, tetapi muqirran lahu, tetapi menetapkan kembali, muqirran lahu. Fa ihdab natai ar-rajul as-salih, salah satu dari dua anak dari seorang yang soleh, alladzi saqa Sayyiduna Musa, yang yang dimana Nabi Musa itu memberikan jasa
meminumkan air atau memberikan ternak-ternak untuk minum. Di dalam kisah di dalam Al-Quran itu Musa alaihissalam, laha wa li ukhtiha al-ghanam ja'at ilaihi, laha wa li ukhtiha al-ghanam ja'at ilaihi. Jadi dua orang putri tersebut ja'at datang kepada Nabi Musa, faqalat lahu hayya ila walidi liyukafiuka alama suqyat lana. Mari datang ke orang tua, ke ayah saya, liyukafi, untuk memberikan upah alama saqaita lana, terhadap jasa yang telah Anda berikan, yakni memberikan hewan-hewan tersebut minum. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Maka kemudian setelah datang Nabi Musa kepada orang tua dari kedua perempuan, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas, kemudian qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Dikatakan kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan engkau takut, najauta, dan engkau telah selamat, minal qaumidz zalimin, di dalam sebagian dalam surat Al-Qasas ayat 25. Huna qala al-Qur'an qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Inti utama di dalam teks topik ini adalah ayat qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Salah satu dari kedua anak tersebut berkata kepada bapaknya, ya abati ista'jirhu. Itu kata kunci penting dalam kaitannya dengan al-ijarah. Wahai bapak saya, ista'jiru, berikan, jadikan dia sebagai pekerja, atau berikan upah jikalau dia menjadi pekerja, memberikan jasa kepada kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wa hadza nas yadullu 'alal ijarah. Teks ini menunjuk bahwa anal ijarah, bahwasanya ijarah kanat masru'atun. Al-ijarah itu adalah kanat masru'atun, adalah dahulu disyariatkan fil umam as-sabiqah, pada umat-umat sebelumnya, wa hiya masyru'iyatun lana aidan, dan juga disyariatkan, ditetapkan juga untuk untuk kita sekarang ini. Barangkali itu sedikit teks tentang al-ijarah. Pertama adalah tentang definisi al-ijarah. Kemudian yang kedua adalah tentang dalil-dalil disyariatkannya, diperbolehkannya al-ijarah, baik dalil Al-Quran, terutama dalil Al-Quran ya. Dalil Al-Quran dulu, yakni Al-Qasas 26 ya, dan At-Talaq ayat 6. Nanti juga ada dalil dari As-Sunnah, dari As-Sunnah. Ini kita sampaikan sekalian dalil As-Sunnahnya ya. Wa madalil ala masyru'iyatil ijarah minas sunnah. Adapun dalil dari disyariatkannya al-ijarah minas sunnah, dari sunnah, fa hadits katsiratun. Maka ada banyak hadis yang berbicara tentang al-ijarah ini. Rawal Bukhari fi sahihi wa Muslim wa ghairuhuma, sebagian diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, wa Muslim, dan selain keduanya juga meriwayatkan hal yang sama. Min hadil ahadis ma warada anis sayyidah Aisyah, dan di antara hadis-hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha fi hadis al-hijrah. Qalat, berkata di dalam hadis hijrah, berkata Aisyah, istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencari jasa ya, mencari jasa, istajara, memberikan upah ya. Memberikan upah terhadap pekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Abu Bakar, rajulan minad dil, memberikan upah terhadap seseorang dari kabilah Adil. Wadil qabilatun minal qabail al-arabiyah.
Adil itu adalah qabilah, salah satu kabilah minal qabail al-arabiyah, dari beberapa kabilah Arab. Wahia bikasrid dal. Jadi adil adalah dengan dikasrah dalnya. Istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajara memberikan upah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, dan Abu Bakar, rajulan minad diyal, seseorang dari suku Adil, minad dil, hadian khirritan, karena orang ini memberikan petunjuk. Jadi memberikan petunjuk, mempunyai keahlian di dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat di dalam sebuah perjalanan. Handal was mudarrijun fil hadis adhafahu Ibnu Syihab Az-Zuhri yufassiru bihi ma'na al-khirrit faqala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan apa yang dimaksud dengan makna al-khirrit, hadian khirritan. Al-khirrit yakni al-mahir bil hidayah, yang mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi, kemampuan bil hidayah untuk memberikan petunjuk navigator di dalam sebuah perjalanan, yakni al-arif bi turuqis sakhra al-maltuyah. Jadi al-arif yang pandai bi turuq as-sakhra, dengan jalan-jalan gurun pasir yang susah gitu. Fahuwa sahibu khibratin, dia mempunyai kemampuan untuk itu. Faqaulu Sayyidah Aisyah, maka perkataan Sayyidah Aisyah, fahuwa ala dini kuffar Quraisyin wa amnahu fadafa'a ilaihi rihlaihima wa wa'adahu ghara sur ba'da thalath layal ila akhirih al-hadis. Jadi Aisyah mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang diberikan upah oleh Rasul tadi adalah masih pada saat itu ala dini kufari Quraisy, masih beragama kafir Quraisy. Fadafa ilaihi rihlaihima, tetapi Rasul mempercayakan untuk mengupahi mereka untuk menunjukkan perjalanan, untuk menyampaikan keduanya, Rasul dan Abu Bakar, di Gua Sur ba'da salasi layal, setelah melakukan perjalanan kira-kira 3 hari, ila akhirih al-hadis. Jadi poin pentingnya adalah di dalam kitab ini, di dalam hadis ini tentang kebolehannya adalah kebolehan al-ijarah, di mana Rasul sendiri dan Abu Bakar itu adalah melakukan praktek al-ijarah. Istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan minad dil. Itu poin pentingnya. Yani Nabi sendiri mencontohkan bagaimana pernah memberikan upah terhadap orang yang punya kapasitas dalam menunjukkan perjalanan begitu. Saya kira demikian intinya. Pada aspek kebahasaan, teman-teman harus memperhatikan makna-makna terma-terma teknis atau makna-makna kebahasaan dalam kaitannya dengan topik al-ijarah, baik pada level kata, frasa begitu, maupun pada level kalimat. Pada level kata misalnya harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, termasuk membedakan mana yang mufrad, mana yang jamak. Tadi sudah disampaikan, di antara contoh-contohnya adalah al-manfah itu adalah mufrad, kemudian jamaknya adalah manafi, kemudian al-ujrah itu adalah mufrad, kemudian jamaknya adalah ujur, dan seterusnya. Dan terutama pada topik kali ini adalah tidak hanya pada level kata atau frasa, tetapi sudah sampai pada level jumlah atau level kalimat. Pada level kalimat ini yang terpenting adalah mahasiswa bisa mengidentifikasi dari teks ini apa yang mengidentifikasi contoh-contoh konkret dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah.
Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu terpilah menjadi dua, ada kalimat atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah setiap kalimat yang didahului dengan isim. Rumusnya adalah isim plus isim atau isim plus fi'il begitu, atau isim plus jar majrur. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan isim dia adalah jumlah ismiyah dan dia menjadi mubtadaun, ya, menjadi mubtadaun yang dia harus marfu. Contoh diantaranya adalah umpamanya wal ijaratu fil asli jaizatun mubahatun. Ini adalah jumlah ismiyah. Wal ijaratu, kenapa? Karena didahului oleh isim. Wal ijaratu adalah isim, didahului oleh isim. Dia menjadi mubtada dan marfu, maka dibaca dengan wal ijaratu, bukan wal ijarata dan bukan wal ijarati. Wal ijaratu fil asli, di dalam hukum asalnya jaizatun itu adalah khobar dari mubtada al ijarah. Wal ijaratu tawi al ijarah iku jaizatun mubahatun. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Banyak contoh jumlah ismiyah yang bisa diturunkan dari teks ini. Sementara yang jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang didahului dengan fi'il, ya, didahului dengan fi'il. Rumusnya bisa fi'il plus isim, ya. Di antara contohnya adalah, coba kita umpamanya wa yantabiqu ala dzalika ta'rif aqdun ala manfa'ah bimuqabil. Ini adalah contoh dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena didahului oleh fi'il. Wa yantabiqu ala dzalika. Maka setiap ada fi'il, rumusnya adalah harus dicarikan fa'ilnya. Aqdun di situ sebagai fa'il marfu'un karena menjadi fa'il dari wa yantabiqu ala hadza ta'rif. Contoh yang lain adalah qala ta'ala fi ayatin ukhra. Qala ta'ala fi ayatin ukhra itu adalah jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il, tapi fa'ilnya ada kalanya dan seringkali tersimpan begitu. Qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra begitu. Qalat ikhdahuma ya abad istajirhu. Qalat ikhdahuma ya abad istajirhu itu juga contoh dari jumlah fi'liyah. Jadi sederhana cara mengidentifikasinya. Setiap kali jumlah atau kalimat didahului oleh fi'il dia adalah jumlah fi'liyah, dan setiap kali kalimat didahului dengan isim adalah jumlah ismiyah. Saya kira untuk sementara seperti itu video pembelajaran kali ini. Hal yang belum bisa dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan lewat media yang lain, apakah media, terutama media WhatsApp gitu. Saya kira seperti itu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.